Halo, selamat siang teman-teman, bahkan rekan-rekan semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Arcel Panelewan SPMSI. Beliau adalah seorang ASN yang sekarang bekerja aktif di pemerintah Kota Bitung. Namun di sisi lain, beliau adalah seorang pengusaha peternak ayam petelur Omega. Nah, untuk saat ini kita akan membahas atau mengenal sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan ayam petelur Omega, bahkan dengan perbedaan dengan ayam-ayam petelur yang lain. Oke, saat ini kita akan langsung saja wawancara singkat dengan beliau, Bapak Arcel Panelewan SPMSI. Oke, selamat siang Bapak Arcel Panelewan. Selamat siang. Ya, di sini sebagai yang kita tahu bahwa Pak Arcel Panelewan adalah selain dari ASN yang aktif bekerja di pemerintah Kota Bitung, Bapak juga adalah seorang pengusaha di bidang peternakan ayam petelur. Nah, mungkin dalam hal ini saya bisa mengetahui sedikit informasi apa sih yang dimaksud atau apa sih tentang ayam petelur Omega itu. Nah, untuk di sini Pak, saya akan sedikit bertanya, apa latar belakang Bapak sehingga Bapak mau untuk mencoba berusaha atau beternak ayam petelur Omega ini? Apa motivasi awalnya Bapak? Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya konsumsi kita terhadap telur. Kalau kami di rumah semuanya hobi makan telur. Jadi saya, istri saya, anak saya setiap pagi itu kami konsumsi telur, dan awalnya telur kami biasa beli. Jadi setiap minggu itu atau setiap 2 minggu sekali itu kami beli telur itu 1 baki per baki habis. Jadi itu kemudian saya berpikir untuk bagaimana kalau saya beternak ayam petelur saja, gitu, supaya untuk bisa dikonsumsi sendiri. Itu awal mula kami berpikir untuk beternak ayam petelur Omega, gitu. Oke, tentu perlu adanya tentang pembagian waktu ya Pak ya. Sementara ini kan kita melihat kesibukan Bapak di lain sisi sebagai ASN. Apakah tidak mengganggu atau justru ini adalah sebagai hobi? Bisa termasuk dibilang hobi atau bagaimana Pak? Pembagian waktu. Terima kasih. Memang dengan kesibukan kami sebagai ASN di pemerintah Kota Bitung, tentunya itu merupakan tugas utama kami, pekerjaan utama kami, dan beternak ini memang cuma hanya sebenarnya hobi atau bisa dibilang hanya sebagai penambah penghasilan saja, karena memberi makan juga ayam ini nggak susah. Kita sebelum ke kantor, saya sudah memberikan makan pagi-pagi pada ayam-ayam saya, dan pulang kantor baru saya memberi makan sore ya, atau yang kedua kali untuk ayam, karena ayam-ayam ini dalam sehari mereka itu makan 2 kali, pagi dan sore. Jadi tidak mengganggu aktivitas pekerjaan saya. Selain juga saya juga saya mempunyai hobi untuk memelihara ayam, gitu. Oke Pak, di sini saya kembali ingin bertanya, seperti apa? Mungkin banyak orang yang belum tahu, bahkan yang menganggap sama. Apa sih perbedaan telur Omega itu dengan telur biasa? Mungkin bisa Bapak bisa bicara, bisa memberikan kami bocoran ataupun pandangan supaya biar kami memahami perbedaan antara telur Omega dan telur biasa yang biasa ada di pasaran. Ya, memang telur Omega dan telur biasa yang ada di pasar atau di warung itu memang berbeda, karena kalau telur Omega
dia kandungan asam lemak omeganya itu tinggi, lebih tinggi dari telur biasa. Memang telur biasa juga mempunyai kandungan asam lemak omega, tapi jumlahnya kecil, kadarnya kecil. Tapi kalau telur omega memang untuk kadar omeganya, asam lemak omeganya tinggi, sehingga telur omega ini sangat baik untuk perkembangan otak buat anak-anak, karena dia kan mengandung ALA dan DHA yang baik untuk pertumbuhan atau perkembangan otak. Juga dia low kolesterol, yang dimana orang yang mempunyai kolesterol tinggi juga bisa mengkonsumsi telur ini karena dia low kolesterol dan bagus juga untuk kardiovaskuler kita, dan mempunyai vitamin A, vitamin D, bermacam-macam vitamin, mineral, protein. Tentunya dari telur kita tahu bahwa telur itu adalah sumber protein, dan banyak manfaat-manfaat lain yang bisa kita dapat dari telur omega gitu. Jadi nanti mungkin sebentar saya bisa tunjukkan spesifikasi khusus atau ciri khas khusus telur omega itu, perbedaannya dengan telur biasa gitu. Karena dilihat dari warna telurnya, kuningnya dia lebih kuning mengarah ke kuning orange. Sedangkan kalau telur biasa itu kuningnya agak kuning terang. Begitu putih telurnya juga, putih telurnya lebih kental kalau telur omega, dan telur biasa itu lebih encer. Nanti sebentar saya akan tunjukkan perbedaannya telur biasa dan telur omega gitu. Oke, baik Pak. Untuk saat ini seperti di awal tadi Bapak sempat utarakan bahwa peternakan ini adalah peternakan yang dibangun atau dirancang oleh Bapak sendiri. Nah, untuk sistem pemeliharaan ataupun sistem pakan yang sering Bapak gunakan, apakah itu sama dengan makanan yang biasa diberikan oleh peternak-peternak lain untuk ayam-ayam petelur yang biasa? Apa pakan seperti apa atau ada perbedaan? Ya, tentunya untuk kita bisa menghasilkan telur omega itu tentunya beda. Ada perlakuan khusus yang kami berikan kepada ayam-ayam kami, sehingga dia bisa menghasilkan telur omega. Tentunya kalau peternakan yang secara konvensional yang kita tahu bersama, pakan dari pabrikan, pakan dari racikan sendiri mungkin. Tapi kalau kami, yang kami berikan kepada ayam-ayam kami itu pakan racikan kami sendiri, yang tentunya organik, yang bukan pakan pabrikan, tidak ada pengawet atau zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya, apalagi antibiotik. Ya kita tahu lah kalau pakan-pakan pabrikan kan banyak pengawet, banyak zat-zat kimia yang ditaruh di situ, sehingga bisa merugikan atau membahayakan kesehatan kita tentunya. Saya mencoba untuk beternak ini, ayam-ayam ini dengan cara organik. Saya memberikan pakan yang organik seperti jagung, beras milo, beras jagung, konga, kalau orang Jawa bilang dedak, kalau di sini bilang konga padi, dan tepung ikan. Konsentrat saya menggantinya dengan tepung ikan, dan tepung ikan ini saya buat sendiri. Saya yang olah sendiri tepung ikan ini, konsentrat untuk pengganti konsentrat yang berupa tepung ikan ini saya olah sendiri. Saya mengambil ikan-ikan yang memang mempunyai kandungan omega yang tinggi. Seperti kita tahu kan, kandungan omega 3 yang tinggi itu adalah ikan salmon. Tapi kalau ikan salmon ya agak sulit untuk didapat di Indonesia sini. Jadi saya menggantinya dengan ikan lain yang juga termasuk yang tinggi omega, seperti ikan lemuru, atau di sini bilang ikan sarden, dan ikan putih. Ikan putih juga mengandung omega 3 yang tinggi, asam lemak omega tinggi. Jadi saya mengolah ikan-ikan ini, saya membuat tepung, saya membuat konsentrat sendiri, dan itu yang saya beri kepada ayam-ayam saya, sehingga mereka bisa menghasilkan omega 3. Baik Pak, untuk sistem sebagaimana kita tahu, tentunya unggas atau ayam petelur ini memerlukan lahan ataupun kandang yang begitu cukup luas ya, apalagi seorang pengusaha
tidak mungkin hanya untuk beberapa ekor saja. Nah, bagaimana dengan mengatasi sterilisasi kandang ataupun ayam-ayam yang selama ini Bapak pelihara? Mungkin ada berapa banyak jumlah dan bagaimana mengatasi untuk tetap steril dalam lingkungan? Memang biosecurity itu penting dalam pemeliharaan ayam, karena kalau ayam sakit, ya tentunya akan merugikan kita. Dia tidak bisa bertelur, atau bisa mati, atau ya bisa merugikan kita. Dan untuk saat ini, memang saya dalam pemeliharaan ayam saya ini memang baru sedikit populasinya, belum terlalu banyak. Baru 200 ekor dan saya pelihara di belakang rumah saya. Kebetulan ada lahan di belakang rumah dan saya pelihara di belakang rumah saya. Dan sistem pemeliharaan saya bukan di dalam cage ya, bukan di dalam kandang. Kayak seperti yang peternak-peternak konvensional yang ada, mereka pelihara di kandang baterai. Ayam-ayam petelur saya pelihara bebas. Saya istilahnya free range cage. Jadi ayam itu bisa bergerak bebas, bisa bermain, bisa mendapatkan sinar matahari yang bagus, mereka bisa bertengger, mereka bisa bermain. Pokoknya ayamnya happy, ayamnya bahagia, tidak dikandangin atau tidak dalam cage baterai gitu, kandang baterai yang seperti yang kita tahu lah. Karena kami juga sangat memperhatikan unsur-unsur itu, karena ketika ayam itu bahagia, ayam itu tenang, ayam itu enjoy, dia pasti akan menghasilkan telur yang berkualitas. Gitu. Oke, baik Pak, untuk selebihnya mungkin kita akan ambil waktu bagaimana nanti kita akan mengunjungi, bahkan mungkin melihat lokasi, bahkan cara merawat ayam-ayam petelur itu sehingga dia menghasilkan telur-telur yang berkualitas. Satu saat nanti mungkin saya akan berkunjung ke Boleh. peternakan Bapak. Boleh. Ya. Boleh Pak Andre. Nah. Kapanpun Pak Andre siap, kami siap untuk mendampingi Pak Andre untuk melihat peternakan kecil kami yang ada di belakang rumah. Gitu.